Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya teman-teman ya, jumpa lagi dengan saya Mas Per di channel Ferris Farm. Nah ini jam 4 sore teman-teman, jam 15.50 mau jam 4, ini mendekati jam makan sore teman-teman. Ini ya, rokoknya bentar tak sumete sekalian nanti biar lancar ngomongnya teman-teman, karena memang harus ada pengasapan di mulut ini, fogging. Ini kesempatan kali ini kita mau menjelaskan siklus pada domba teman-teman. Menjelaskan siklus pada domba, siklus makan tentunya, karena banyak sekali teman-teman yang mengirim pertanyaan, Mas, kalau domba dikasih makan 2 kali apa enggak teriak-teriak? Nah itu ya. Nah, ini kebetulan jam 4 sore, domba dimana diambang pemberian makan sore hari ya. Ini stok pakan kita ya. Ini ada beberapa yang kita olah menjadi silase dan juga ada yang fermentasi juga teman-teman. Nah ini. Nah ini nampak di sini beberapa domba-domba sudah mulai berdiri, tapi banyak yang tidur teman-teman. Ini kita cek nanti di sini dari sisi sini aja ya, biar tidak terganggu lah. Ini masih pada tiduran teman-teman ya, masih pada tiduran, dan ini adalah sisa-sisa makan di pagi hari teman-teman. Masih ada yang sisa. Ini domba ini tiduran teman-teman. Yang sebelah sana juga masih tiduran semua. Nah ini ayo kita ganggu aja teman-teman, ini karena udah mendekati makan sore, enggak apa-apa ya. Pentingnya memahami siklus pada domba lah ini ya. Sebenarnya untuk domba ini mempunyai jam-jam makan seperti kita, seperti manusia pada makhluk hidup normalnya ya teman-teman ya. Nah jam-jam makan ini kalau di Ferris Farm ini kita bentuk di jam-jam makan pagi dan sore atau 2 kali. Dengan sistem makan kita memakai pakan komplit atau TMR atau total mix ratio teman-teman, dimana di bahan-bahan pakan di sini itu sudah ada 1 serat, yang kedua konsentrat, berarti hanya 2 macam. Nah nanti untuk memahami itu sangat mudah. Pakan itu terdiri dari 2, pakan utama dan penunjang. Pakan utamanya yaitu adalah serat, pakan penunjangnya adalah konsentrat. Itu ya teman-teman ya. Nah konsentrat ini terbagi menjadi beberapa macam juga isinya. 1, dia ada fat atau lemak. Yang kedua ada karbohidrat, sumber karbo. Yang ketiga ada protein atau sumber protein ya teman-teman ya. Terus kemudian dilengkapi juga dengan mikro dan makro mineral seperti vitamin komplit dan mineral komplit, kalsium, fosfat dan lain-lain teman-teman ya. Yang kita lihat domba kita sedang minum ini. Beberapa yang di atas ini masih sedang tidur-tiduran teman-teman ya. Ini kebetulan hari ini memang tidak ada hujan atau gerimis mengundang teman-teman ya. Nah itu. Nah sekarang kita bahas jam makan dulu. Nah ini jam makan ini kita ambil jam makan pagi jam 7 sampai jam 8, jam sore mulai jam 4 sampai jam 5, waktu pemberian pakan. Nah itu teman-teman. Nah banyak sekali teman-teman yang bertanya kok nggak teriak-teriak ya. Nah, ini karena kita menggunakan pakan komplit tadi, dan sudah kita evaluasi bahwa pakan di sini itu cukup memenuhi kebutuhan. Jadi baik yang gemuk maupun ada yang agak kurus seperti ini ya teman-teman ya. Ini merasakan kenyang tanpa membuat perut itu penuh. Nah itu. Dan nanti juga perlu diketahui bahwasannya pakan yang paling bagus adalah pakan yang mempunyai kadar air yang rendah atau tidak terlalu tinggi, intinya itu. Tapi jangan sampai habis teman-teman ya. Kadar air rendah ini nanti di antara 14 sampai 20% dari
total pakan. Nah itu di sini agak isi teman-teman. Ayo muduk. Nah ini kita lihat yang di sana juga masih sedang tidur-tidur teman-teman ya. Di sana, yang di sana lagi ada pencukuran lah itu, sama si Jarjit teman-teman. Impor dari Malaysia lah teman-teman. Jangan nggak gemen-gemen di sini itu. Nah ini teman-teman ya, kita bahas lagi untuk masalah pakannya. Pakan kita menggunakan kadar air yang sangat rendah. Nah itu untuk meminimalisir kalori yang diperlukan tubuh untuk mengolah pakan ini agar tidak terlalu tinggi. Karena berapapun airnya yang masuk itu hanya nanti akan memenuhi tempatnya, yaitu rumen si domba ini sendiri. Kemudian setelah memenuhi tempat juga memakai kalori tubuh untuk mengolah. Sedangkan air itu diolah bagaimanapun jadinya tetap air, jadi tetap kencing. Seperti itu, nggak bisa menjadi daging. Air ya ini kita, bukan makanan cair ya, air. Nah ini. Nah, tapi kita tetap menyediakan air di sini, dimana karena air ini ini ada jumlah 60 ekor di sini. Ini cukup menggunakan 2 nipel seperti ini, dan itu tandonya. Itu. Lah. Perlu diketahui juga, makan 2 kali dengan porsi pakan sedikit kok bisa gemuk. Nah, seperti itu ya. Ini karena harus dibeneri dulu model pemikirannya, bahwasanya domba ini makan ini hanya untuk memasukkan nutrisi-nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sedangkan pengolahannya mereka memerlukan tidur teman-teman. Jadi waktu tidur itu adalah waktu tubuh untuk mengolah pakan, seperti itu loh teman-teman ya. Jadi jadinya daging ini kalau mereka tidur. Kalau tidak tidur berarti tidak jadi daging, seperti itu. Jadi memang perlu dimana makan hanya sebentar, karena hidup ini dia makan berdiri ini sudah memangkas kalori dalam tubuh untuk EM, energi metabolik. Wes kuwi lho. Ya saya istilah dhewe tapi golek dhewe engko ning Google istilahnya apa, wong aku ki bar golek ning Google. Nah, itu loh teman-teman ya. Energi metabolik. Untuk gayemi seperti itu juga memerlukan energi metabolik, teman-teman. Nah, ini jadi terlihat kelendak-kelenduk seperti ini, memang mereka terlalu kenyang dan pengen tidur lagi. Tapi ini kan udah jam makan, jadi rumen ini memberi alarm untuk perutnya agar mengisi lagi untuk diolah lagi dan tidur lagi di malam hari. Nah itulah, nak wis turu kapan kawine? Nak pas pengen gitu. Kuwi lah teman-teman. Lah kayak pengenan ya. Wah, anggere pas ngono noleh kok salah ya. Hawane kawin ya. Domba. Maksudnya wedhus sih lho, kawin ya gitu. Ya teman-teman. Dus hawane kawin. Itu lanang-lanangnya kawin mbek lanang. Nah itu tadi. Jadi kalian tidak perlu pusing domba ini akan berisik atau seperti apa ya teman-teman, atau takut tidak gemuk dengan ngasih makan 2 kali sehari seperti itu, karena ini sudah cukup untuk mewakili daripada kebutuhan tubuh. Nah, ini tubuh butuh dikei sedilu, ndang diolah, ndang turu, ndang gemuk, ndang panen, sehat-sehat. Kalau banyak tidur ini, kalau domba ini sehat ya teman-teman ya. Tapi juga harus diimbangi dengan pakan pola alias banyak gerak, itu loh. Jadi yang akan pola jangan hanya peternaknya saja, tapi domba-domba ini wajib pencilaan, kungfu pendong, dan blakrak ngalor ngidul pokoknya ini. Nah itu loh teman-teman ya. Nah itu. Terus tidur ini juga kalau malam dia diperlukan untuk recovery tubuh. Jadi domba-domba yang sakit, termasuk yang sakit hati ya teman-teman ya, itu perlu tidur malam untuk melupakan segala hal kenyataan dunia itu. Dia hidup di dunia mimpi teman-teman, tapi gak masalah melek-melek dibeleh ngono ae. Gak usah angel-angel. Ternak wis ngene iki. Lemu kasih mangan sedeluk tok. Oh gak usah sok-sok ibu engkai mangan bermenit. Alah tonggo lek ora rabeke ping 19 ya engko. Jadi di sini itu memang kita menghindari untuk sregep teman-teman. Kita harus senantiasa terlihat lumuh. Gitu loh. Jadi kalau kita terlalu sregep lah koyo tikus ini gitu loh. Ora bengi rawan ra esuk panggah golek panganane lha kuwi. Tikus akan polah lha kuwi lah. Ning ngono kuwi. Iya, mlayu rono.
ngalor ngidul pencilaan, ngalang-alangi wedhus. Itu tadi. Jadi ngasih makan cukup 2 kali. Tidak perlu banyak-banyak. Yang penting pakannya cukup dan terolah. Kalau bisa kecernaannya mudah, itu kecernaan. Intinya gue. Jadi nanti mau domba berapapun teman-teman insya Allah bisa untuk ngatasi dengan cepat dan dengan ringan. Nah, kemudian ada sisa waktu kita lihat untuk domba-domba mana yang perlu dicukur bulu-bulunya, bulu-bulu kelek itu teman-teman, dan bulu-bulu perendeng. Nah itu. Terus mana yang perlu di manipedi atau dipotong kukunya, mana yang matanya sakit dan lain-lain ya teman-teman. Intinya jangan gunakan waktunya dihabiskan hanya untuk bekerja, intinya itu. Bukannya hidup itu hanya untuk menunggu waktu sholat. Ya ta rada kurang saiki. Padahal ya gak turu tok. Ngenteni apa ngenteni turu ngenteni ngantuk nganti keturun. Biasanya aku geletaan teman-teman kalau ini ngenteni ngantuk itu sampai keturun aku. Jadi kok gak ngantuk-ngantuk akhirnya keturun. Lihat ya teman-teman ya. Wes cukup tidak jelas ya teman-teman untuk video ini. Yang penting intinya makan cukup 2 kali, kondisi seperti ini, jam makan itu tadi, porsi makan itu tadi, jenis makan ya itu tadi. Wes gitu dulu. Terima kasih udah menyimak video ini, cukup 10 menit saja ya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih Bebek karena udah diberi tahu dan diberi tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.